hidup minimalis itu singkirkan segala yang mempersulit hidup, yang nambah-nambah kerjaan, yang ngeribeti saja, ngerepoti saja padahal tidak penting. Ya singkirkan saja. Kadang-kadang ada yang ada ndak di sini yang suka misalnya dengan ikan misalnya, terus beli akuarium. Awal-awalnya seneng, tapi lama-lama males ngurusi. Akhirnya ikannya mati, akuariumnya buang. Terus kapan-kapan kok seneng lagi, terus beli akuarium lagi, beli ikan lagi, tapi terus yang buang lagi. Ini namanya kamu ngeribeti dirimu sendiri, merepotkan dirimu sendiri. Kalau kamu merasa Pak saya itu ndak open, ndak telaten ngurus yang gitu-gitu, yo jangan menyiksa ikanmu dengan kamu ndak telaten. Jadi asik loh Pak kalau punya ikan atau kalau punya burung dan lain sebagainya. Loh kamu ndak open, ndak telaten, akhirnya bikin repot, bikin ribet, binatangnya yang tersiksa. Nah singkirkan saja, kasih ke orang atau siapa yang memang telaten dengan itu. Jadi jangan membeli, jangan memasukkan dalam rumahmu segala yang mempersulit hidupmu. Yang kedua, ini seperti tadi ya, cintai kekosongan. Jadi suka dengan kelegaan, kelonggaran. Kenapa sih kamu kalau masuk masjid itu rasanya lega, longgar, nyaman? Karena luas, kosong, tidak ada apa-apa. Tapi begitu kamu pulang masuk ke rumahmu, sumpek lagi, barangmu penuh, tidak karu-karuan. Ada baju yang nyantel di sana, ada baju yang di atas kasur, ada baju yang di kamar mandi, ada baju saja bisa ada di seluruh penjuru kamar. Belum buku, nanti ada buku yang di rak, ada buku yang di atasnya ada gelasnya, ada buku yang jadi ganjelnya apa. Buku saja ada di mana-mana. Ya pantas kamu masuk kamar terus rasanya kok sumpek ya Pak saya kalau masuk kamar. Salahmu sendiri. Kamarmu terlalu banyak barang yang tidak penting. Mbok sudah mas yang itu dikasih temanmu atau disumbangkan kalau bakti sosial. Oh jangan Pak, ini ada sejarahnya Pak. Kamu kan sering begitu. Padune kamu pelit. Oke ya, wong kadang-kadang sampah saja diambil pemulung kamu marah-marah. Wow ini jangan diambil ini. Padahal ya kamu sudah tidak pakai lagi. Bahkan kalau ada pemulung yang mau beli kan kamu nawarnya juga pakai harga tinggi. Padahal itu barang yang kamu buang, itu kan kamu tawar mati-matian. Padahal mereka yang pemulung yang membutuhkan. Nah itu kita sering begitu. Jadi yuk latihan mencintai kekosongan. Selama ini kita selalu mengidentifikasi diri dengan kepemilikan. Aku merasa sesuatu kalau memiliki sesuatu. Sekarang boleh dibalik. Aku bahagia justru ketika tidak banyak beban, tidak banyak kepemilikan, tidak banyak keterikatan. Oke lanjut. Ada lagi prinsip ketiga, konsep Damsari. Jadi ini istilah dari Jepang ya. Penolakan, penghapusan, dan pemisahan. Penolakan itu tadi, kalau tidak penting jangan masuk. Penghapusan itu kalau sudah tidak berguna jangan eman-eman untuk dibuang. Pemisahan itu klasifikasilah barang-barangmu sehingga jelas ini barang apa, gunanya apa, untuk apa. Oh ini barang jarang dipakai, ini yang sering dipakai. Yang jarang dipakai taruh paling bawah, yang sering dipakai mungkin yang lebih atas. Ini namanya pemisahan. Barang-barangmu aturlah dengan kategori sesuai yang kamu inginkan. Nah ini nanti lebih mudah mendeteksi nilai gunanya tadi. Ini untuk apa, itu untuk apa. Ini sering dipakai atau tidak. Ini gunanya harian atau bulanan. Kan ada barang-barang kita itu yang jarang dipakai tapi ya memang penting kita harus punya. Misalnya alat pertukangan tertentu seperti obeng, palu, itu kan jarang dipakai tapi ya sewaktu-waktu kita butuh. Nah, itu mungkin ditaruh di bawah atau di mana
Sementara yang sering dipakai ditaruh di atas. Baju misalnya, oh ini baju yang harian, ini baju mingguan, ini baju bulanan misalnya. Kalau daleman tiap hari dipakai, mungkin tempat khusus yang bisa diakses tiap hari. Kalau jas mungkin karena dipakainya pas momen penting, pas wisuda atau kawin saja, ya mungkin ditaruh agak ke dalam dan lain sebagainya. Itu namanya pemisahan. Lebih mudah, tadi kan kita punya prinsip berdasarkan guna. Guna itu lebih mudah diakses kalau kita sudah terklaster. Itu namanya pemisahan. Penolakan, penghapusan, dan pemisahan. Terus prinsip keempat, konsumsilah hanya apa yang engkau butuhkan. Nanti ada dikotomi antara kebutuhan dan keinginan. Ada beda. Pak, saya ingin beli HP yang terbaru, itu keinginan. Beda dengan, Pak, saya butuh HP yang terbaru. Kalau memang butuh, belilah. Kalau memang hanya ingin, coba dievaluasi lagi. Apa benar kamu membutuhkan itu? Terus yang kelima, seperti tadi ya, kepemilikan bukan segalanya. Jadi yang jadi kuncinya adalah kemanfaatan. Yang terakhir, waktu tidak bisa diulang. Ini prinsip ya. Maksudnya apa? Kerepotan kita, stres kita, terbuangnya waktu, tenaga, biaya kita untuk ngopeni barang kecil-kecil yang tidak penting tadi, ya tidak bisa diulang, sudah lewat. Kita menghabiskan hidup secara tidak efektif, tidak bahagia. Karena keinginan kita yang tidak terkendali. Apa saja mau dibeli, mumpung murah Pak, mumpung diskon Pak, mumpung beli satu dapat satu Pak, mumpung, kita selalu begitu. Akhirnya ya jadinya kita tidak efisien dalam hidup, waktu kita terbuang. Oke, lanjut. Nah, sekarang manfaatnya, ini belum masuk ke filosofinya ya, masih praktis-praktis. Manfaat hidup minimalis yang pertama, hemat waktu, tenaga, biaya. Ini jelas ya. Semakin sedikit yang kita miliki kan semakin sedikit alokasi waktu, alokasi tenaga, alokasi biaya untuk barang yang kita miliki. Yang kedua, mengurangi stres. Ini tidak perlu dijelaskan. Tadi banyak ilustrasi bagaimana punya banyak hal ya resikonya banyak. Potensi stresnya lebih tinggi. Kemudian memberi ruang dan waktu untuk hal yang lebih penting. Kayak tadi misalnya kalian yang males ngurusi akuarium tapi punya akuarium, akhirnya kan waktu, tenaga, fokus ke situ. Akhirnya kepikiran. Jangan dikira cuma mikir menunda-nunda itu tidak stres, stres juga. Saya pingin sekali nyabuti rumput di depan kos-kosan ini, kok ya sudah kotor, tapi kapan ya? Tapi terus tidak gerak-gerak. Besok gitu lagi nongkrong depan kos-kosan, pingin sekali nyabuti rumput itu, tapi kapan ya? Jadi kamu kepikiran stres tapi ya tidak jalan. Kamu mungkin sering begitu. Jadi waktumu terbuang sia-sia. Yuk, efektifkan waktu. Jangan buang-buang waktu, tenaga, biaya untuk hal yang tidak penting. Kemudian kesempatan berbagi. Tadi kan ada bersih-bersih, buang-buang. Ya yang masih bagus kan bisa kita pakai untuk berbagi. Masih bagus ya Pak, kalau bahasanya agama justru yang masih bagus itu yang pahalanya besar. Lan tanalul birra hatta tunfiku ma tuhibbun. Jadi belum engkau memperoleh kebaikan sampai engkau memberikan yang engkau cintai. Barang ya, bukan orang. Jadi
Kalau kamu punya barang masih bagus, masih baik, tidak apa-apa sodakohkan. Kita kan sodakoh itu kadang-kadang memberi itu nyari yang sudah jelek. Bahkan panitia bakti sosial itu sering pakai kalimat yang baju bekas yang layak pakai. Biasanya kalimatnya gitu. Sebenarnya tidak masalah menerima sumbangan dalam bentuk baju baru misalnya. Kan tidak apa-apa. Sopo ngerti ada memang orang ingin menyumbangkan bajunya yang baru-baru. Ya ditulis saja baju baru atau bekas yang masih bagus. Karena layak pakai itu ya kadang standarnya beda-beda. Nanti bagi orang tertentu ini masih layak kok, padahal sudah sangat tidak layak itu. Disebutnya layak, mentang-mentang kamu ingin buang sampah, kamu berikan ke orang padahal sudah sangat tidak layak. Itu sudah robek-robek. Robek kan bisa dijahit. Warnanya pudar, tidak masalah, bisa buat sehari-hari. Ya, sepatu ini kamu pengen buang barang. Nah, yuk ada kesempatan berbagi. Terus jangan lupa ramah lingkungan. Barang yang tidak ada gunanya dalam jumlah besar itu kan nama lainnya sampah. Jadi sadar atau tidak sadar kita itu banyak menyumbang sampah. Ada yang sampah yang sudah kita taruh di tempat sampah, ada sampah yang masih kita simpan di lemari kita, di laci kita. Kita sebenarnya ya kontributor sampah yang luar biasa. Maka ayo latihan minimalis. Nah, manfaat yang lain meningkatkan produktivitas tentu saja. Kemudian meningkatkan kebahagiaan hidup karena rasa khawatirnya kecil. Ya kayak tadi loh, kamu punya barang baru, barang bagus, itu kan khawatirnya lebih besar. Barang kesayangan khawatirnya lebih besar. Tapi kalau kamu simpel-simpel saja, hidupmu santai saja, barang-barangmu juga biasa-biasa saja, secukupnya, khawatirnya juga lebih kecil. Oke, lanjut. Nah, ini ada teori dari Francine J. Teman-teman mungkin pernah atau sudah baca bukunya yang judulnya Seni Hidup Minimalis. Nah, dia punya rumus namanya streamline. Streamline itu ya singkatan dari huruf pertama. Jadi huruf pertamanya itu kan S, T, R, I, A, M, dan seterusnya. Itu kalau dibaca streamline. Ini singkatan cara kita mempraktekkan hidup minimalis. Yang pertama apa? Prinsip pertama, start over. Yuk dimulai lagi sekarang hidup kita. Ambisi-ambisi yang kemarin, keinginan-keinginan yang kemarin dan lain sebagainya itu yuk diuji lagi. Mana penting, mana tidak penting, diuji lagi. Itu namanya start over. Yang kedua, treasure and transfer. Trash itu buang, treasure itu simpan, transfer itu bagi. Sudah mulai tua. Penyakitnya batuk. Lanjut. Kemudian reason for each item. Punya reasoning, punya alasan untuk apapun yang kita miliki. Alasannya ya manfaat atau guna tadi. Kemudian everything in its place. Segala sesuatu letakkan di tempatnya. Ini biasanya yang cowok-cowok ini sering bermasalah dengan segala sesuatu di tempatnya.
Padahal lebih nyaman kalau segala sesuatu di tempatnya. Kalian selain tahu kalau pas butuh atau perlu, juga nyortir mana penting tidak penting itu lebih mudah. Waduh, pulpen di mana pulpen? Itu kan sering begitu. Kenapa begitu? Karena setelah dipakai tidak dikembalikan ke tempatnya. Waduh, kertas catatan tadi keselip di mana ya? Nah itu karena setelahnya terus kertasnya tidak ditaruh di tempatnya. Bikin repot. Habis energi, habis waktu, habis biaya. Kadang-kadang bisa 1 bulan beli sekian banyak pulpen. Hilang terus. Tapi begitu bersih-bersih kamar ketemu semua. Wah, ternyata yang ini di bawah kasur, yang itu di bawah lemari, yang ini. Wah, ketemu semua. Karena kemarin tidak hati-hati, tidak everything in its place. Habis dipakai, disingkirkan. Kemudian yang kelima, pastikan all surface clear. Semua permukaan pastikan bersih. Permukaan datar apa saja, meja kah, dipan kah, kursi kah, ini ada permukaannya itu. Pastikan bersih. Segala yang terlihat, berarti kan itu permukaan, harus bersih. Lantai kah, pastikan bersih. Kemudian modules. Modules itu artinya ruang. Pastikan kalau kalian beli sesuatu atau punya sesuatu tersedia ruangnya. Jangan sampai kalian beli sesuatu terus, waduh ini ditaruh di mana ya? Sudah terlanjur beli. Ternyata tidak cocok dengan kamarmu. Wah, saya kok beli lemari besar sekali ini. Kamarku cukup 2x3. Lemarinya 1x2. Wah, tinggal 1 meter. Itu kamu tidak cerdas namanya. Harus ngerti tata ruang. Jadi kalau kamu punya sesuatu, pastikan ada tempatnya. Kemudian limit, ngerti batasnya. Jangan mentang-mentang seneng, mentang-mentang enak, terus kamu koleksi sebanyak mungkin misalnya. Itu masalah nanti. Saya seneng ya Pak, wah saya pengen koleksi banyak hal. Loh, cocok enggak dengan dirimu? Ada gunanya enggak? Ruangnya cukup enggak? Mampu enggak kamu ngopeni ngurusi? Nah itu kalian harus paham kapasitasmu. Terus if one comes, one goes out. Harus tega kalau ada yang baru, yang lama dikeluarkan. Kayak waktu kita beli baju misalnya, ada yang baru, yang lama dikeluarkan. Misalnya kalian punya pingin ideal baju menurutmu berapa? 5 misalnya. Ya pertahankan 5. Kok beli baju yang ke-6, salah satu yang 5 tadi share ke yang lain, bagi ke yang lain. Nah itu maksudnya one comes, one goes out. Zaman saya di pondok itu pernah baju yang saya punya itu hanya seragam sekolah dan 3 baju. 3 baju itu 1 dipakai, 1 di lemari, 1 dicuci. Oke, kalau sudah tua ini mau romantis susah. Nah iya, mau romantisan terus batuk, nggak jadi. Lanjut ya. Jadi one comes, one go out. Ini lanjut cerita saya tadi. Jadi 1 dipakai, 1 dicuci, 1 di lemari. Nanti besoknya yang dipakai dicuci, yang di lemari dipakai, yang dicuci taruh lemari. Sebenarnya 3 cukup, tapi kan kita punyanya 30 baju. Itu yang sering jadi masalah. Terus
narrow down itu batasi, persempit sekecil mungkin. Jadi kalau 2 cukup ya 2 saja, 1 cukup ya 1 saja. Kemudian everyday maintenance itu ya jangan males ngopeni. Punya motor, punya mobil, punya tadi peliharaan dan lain sebagainya, sering nambah masalah kalau kita males ngopeni. Oke, jadi ini prinsipnya. Namanya streamline. Lanjut. Ini istilah-istilah ya, ini mengenalkan saja. Ini sering sekali dipakai oleh orang-orang minimalis. Saya cepat saja, ini mudah. Ada zero waste living. Jadi hidup yang tanpa sampah. Karena semua yang kita miliki berguna. Kemudian yang kedua, prinsip less is more. Less is more itu justru dengan punya sedikit kita bisa berbuat banyak. Justru dengan kepemilikan yang sedikit kita bisa memberi banyak. Karena sedikit yang harus diurusi, kalian bisa belajar lebih banyak, kalian bisa menulis lebih banyak, waktumu lebih longgar. Itu namanya less is more. Yang ketiga, distraksi. Distraksi itu ya hal-hal yang memalingkan kita dari yang penting-penting. Ya kayak tadi misalnya diskon, kemudian flash sale, kemudian dan lain sebagainya. Ini namanya distraksi, memalingkan kita dari yang penting. Kita jadi tidak jeli, kita jadi tergoda. Nah, itu distraksi. Distraksi itu ya wujudnya bisa macam-macam. Bisa barang, bisa orang, bisa pikiran, bisa sistem dan lain sebagainya. Yang itu membuat kita menjauh dari yang penting-penting. Itu namanya distraksi. Saya mau belajar nih, tapi punya teman satu ini ngajak guyon terus. Nggak sinau-sinau aku. Nah, itu namanya distraksi. Jadi dia memalingkan kita dari hal yang penting. Aku pingin segera mencari bahan untuk makalahku, tapi kok game ini asik ya, aku paling kok keterusan main game terus, mau tak hentikan kok pahit, nggak enak ya. Memang lagi rame-ramenya. Nah, ini namanya game tadi jadi distraksi buatmu. Nah, jeli-jelilah membaca, oh ini distraksi, harus berani aku tinggalkan. Baik, terus clutter. Clutter itu situasi ketika kacau balau, itu namanya clutter. Ruwet, itu namanya clutter. Apapun itu, antara yang penting dan tidak penting kamu tidak jelas, itu berarti clutter. Antara yang berguna dan tidak berguna kamu tidak tahu, itu namanya clutter. Nanti ada decluttering. Kalau decluttering itu ya upaya mengatasi clutter tadi, menyortir, memilah, memilih dan lain sebagainya. Jadi ini istilah-istilah yang sering muncul dalam wacana minimalisme. Zero waste living, less is more, distraksi, clutter, dan decluttering. Lanjut. Nah, inilah rumus ringkasnya bagaimana kita mengelola kepemilikan. Yang pertama, ayo dibagi barang yang kamu miliki itu paling tidak dalam 3 hal. Ada barang fungsional, ada barang dekoratif, ada barang emosional.
Jadi barang fungsional itu ya memang penting, kamu perlu itu. Jadi awas keliru, kadang-kadang ada juga orang yang tidak paham barang fungsional mana, tidak fungsional mana. Atau nanti pulang dari sini, Pak saya pengen minimalis, terus barangnya dibuangi semua. Oh, itu problem, itu malahan ya. Jadi ndak, ya fungsional lah yang kamu milih. Nanti sabun-sabun sikat itu dibuangi. Pak saya merasa pakai sabun, ndak pakai sabun ternyata ndak beda kok Pak, saya nggak sabunan saja misalnya, ya tambah kacau lagi. Ayo. Yang fungsional, yang penting-penting. Nanti ada jenis kedua, yang ini hanya dekoratif saja. Dekoratif itu kamu tidak punya juga tidak apa-apa kok. Kadang-kadang punya malah merepotkan. Ini dekoratif namanya. Ada juga jenis ketiga. Kalau jenis ketiga emosional. Emosional ini sebenarnya dekoratif, tapi ada rasamu pada barang itu yang kadang berpengaruh eksistensial, berpengaruh pada fungsinya. Misalnya begini loh, kamu misalnya ada ndak di sini yang sangat dekat misalnya dengan bantalnya atau dengan selimutnya atau dengan bonekanya. Kalau tidur ndak pakai itu ndak bisa tidur. Loh, tidur kan penting. Ya daripada ndak bisa tidur, ya ndak apa-apa wes, kamu bonekamu yang sudah bertahun-tahun ndak dicuci itu kamu pakai terus. Kenapa? Dia bernilai emosional. Jadi kalau bisa ya disingkirkan biar ndak merepotkan. Tapi kalau itu memang urgent untuk hal-hal yang fungsional ndak akan jalan tanpa itu, ya kamu pertahankan. Tapi kalau dipisah ndak masalah, ya dipisah saja. Nanti kamu sendiri yang ngerti. Misalnya, Pak, ini pemberian mantan yang dulu ini, Pak, misalnya. Mau saya buang gimana, mau tidak saya buang gimana, misalnya. Loh, seandainya dibuang dan hidupmu baik-baik saja, ndak apa-apa, ya ndak masalah, kamu buang saja. Nanti kalau saya kangen gimana, Pak? Alah yo, kamu buang yo kangen, ndak kamu buang yo kangen, sama aja. Daripada repot. Justru ketika kamu pegang nanti malah sering kangen, kamu lihat kenangannya dia. Nah, ini emosional, kamu yang bisa menentukan dibuang atau tidak. Mungkin ada yang di sini hobinya menyimpan barang mantan. Oke, jadi kamu bagi ya, fungsional, dekoratif, atau emosional. Terus setelah itu kamu kategori. Ini harus dibuang, ini disimpan saja, ini disedekahkan, dibagikan pada orang yang mungkin membutuhkan. Nah, jadi nanti pulang dari sini kamu kasih label ya barangmu. Kamu nanti, oh ini fungsional, ini dekoratif, ini emosional. Nah, ini harus saya simpan. Ini saya buang saja, tidak ada gunanya sama sekali. Dikasih orang ya tidak mungkin, wong itu pemberian pacar yang bentuknya surat-surat apa-apa dikasih orang, buat apa orang suratnya mantan? Ya dibuang saja. Nah, terus ada yang memang diberikan ke orang. Kayak tadi misalnya baju layak pakai dan lain sebagainya. Terus menyikapinya. Ada buang, simpan, berikan. Menyikapinya juga 3, tapi 3R. Yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle. Jadi untuk mewujudkan hidup minimalis, sikap minimalis itu 3. Reduce. Reduce itu mengurangi dengan cara menyingkirkan sebanyak mungkin yang tidak penting. Yang kedua reuse. Reuse itu ya menggunakan kembali barang lama, tidak harus beli yang baru. Wong barang lama masih bagus untuk dipakai. Yang ketiga recycle. Recycle itu ya diputar lagi, diolah lagi. Ini Pak, semula baju atau sarung saya sebenarnya ya sudah
Tidak layak pakai sebagai sarung, tapi masih layak pakai kalau saya buat jadi bungkusnya bantal misalnya, sarungnya bantal dari sarung. Nah, itu boleh, namanya recycle. Jadi tidak nambah sampah. Jadi kalau kalian ingin ada sesuatu yang mau kamu buang, coba dipertimbangkan ini bisa di-recycle enggak? Bisa diolah lagi dalam bentuk yang berbeda. Kalau dipakai ulang dalam bentuk yang sama namanya reuse, dipakai ulang. Oke, prinsipnya sama, yaitu kegunaan, bukan emosi, rasa, atau sekedar kewajiban. Saya wajib memiliki barang ini, itu yang mewajibkan ya sopo. Tidak ada. Kadang-kadang kan kita mewajibkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak wajib. Saya harus punya Pak ini sekarang. Loh, yang mengharuskan itu siapa? Apa pentingnya? Sejauh mana urgensinya? Itu harus kamu tanyakan juga. Jadi ini praktek pengelolaan kepemilikan. Baik. Ini ada quote menurut saya menarik dari Francine J. dan Joshua Becker tadi ya. Your home is a living space, not storage space. Rumahmu adalah ruang yang hidup, bukan tempat sampah. Kenapa rumah kita dinamai tempat sampah? Kemungkinan karena banyak sekali hal-hal yang tidak berguna. Tidak berguna itu nama lainnya tidak kita perlukan ada di sana. Atau kata Joshua Becker, you don't need more space, you need less stuff. Engkau bukannya butuh ruang yang lebih, tapi yang engkau butuhkan adalah barang-barang yang lebih sedikit. Jadi jangan mikir, wah ini barang saya sudah banyak ini Pak, berarti rumahnya harus diperluas. Enggak. Kemungkinan barangmu yang harus dikurangi. Yang tidak penting buang saja. Atau berikan ke orang lain. Jadi karena kadang-kadang kita itu kalau wah ini kamar kos-kosanku sudah penuh ini, saatnya nyari kos lagi yang lebih luas misalnya. Ya, itu bukan salah kamar kosnya, kamu aja yang tidak jeli beli barang macam-macam yang tidak jelas. Ada ndak di sini yang punya sepatunya lebih dari 3? Banyak ya. Zaman saya kuliah itu masih memegangi tradisi sepatu ndak beli baru sebelum mangap. Sebelum sepatunya sendiri teriak, saatnya ganti. Itu pun kadang-kadang sudah mangap sedikit ndak beli. Nyari tukang sol sepatu. Jadi zaman dulu masih begitu. Sekarang tukang sol sepatu itu sepi. Jarang orang mau sepatunya sampai mangap terus dijahit. Selalu ingin beli yang baru. Jadi memang budaya kita hari ini banyak budaya sampah. Kadang-kadang kayak tadi terpesona oleh iklan-iklan di medsos, iklan-iklan di marketplace itu, terus beli lagi, sudah punya beli lagi. Loh, kemarin kan sudah beli itu. Sekarang lagi promo Pak, eman-eman kalau tidak beli. Padahal sudah punya. Baik. Oke. Nah, ini yang sering orang salah paham terhadap minimalisme. Yang pertama apa? Membuang barang-barang sekaligus tanpa pertimbangan. Kayak tadi misalnya kalian ini panas-panasnya sekarang, nanti pulang ke kos-kosan barangmu kamu buangi semua. Wah ini saya sia-sia ini, tidak manfaat ini, sampah kamu buangi semua. Tidak begitu. Dievaluasi maksudnya, bukan dibuangi semua. Kemudian menganggap minimalis itu sebagai tren estetik. Kalau ini lebih unik lagi. Nanti pulang dari sini terus beli, wah ada sekarang Pak celana minimalis, wah ada baju minimalis, ada.
Itu namanya terus jadi tren. Kamu sekedar tren. Ini loh Pak, model rumah yang minimalis. Oh berarti saya harus beli rumah minimalis ini Pak. Ini loh Pak, apa-apa nyari yang labelnya minimalis. Sekarang kan begitu. Wah ini gambar minimalis loh, apa-apa cari minimalis. Itu namanya terus dipahami minimalis itu tren. Kebalikannya yang pertama, nanti pulang dari sini beli macam-macam yang kategorinya minimalis. Ya sama saja blunder. Maksudnya bukan itu. Terus yang ketiga, mengikuti standarnya orang. Minimalis itu standar kita sendiri. Mungkin orang lain butuhnya hanya 10, tapi kalau kita butuhnya 12, ya kita ambil 12. Jangan, wah dia lebih minimalis dari saya kalau begitu. Ya enggak, ya sama-sama minimalis, cuma standarnya beda. Gitu loh. Pak, teman saya sampo saja Pak. Saya kok sampo sama conditioner ya Pak. Saya berlebihan berarti tak buang. Ya enggak, kalau kamu butuh conditioner ya ambil saja conditioner. Jangan semuanya mengikuti standarnya orang. Ya standarmu sendiri. Yang minimalis yang seperti apa. Kemudian tidak menyimpan barang-barang kenangan atau barang hadiah. Ini juga salah kaprah. Kayak tadi barangnya mantan, ya bukan berarti barangnya mantan dibuang semua, ya enggak begitu. Wah ini Pak, saya dulu dikasih mantan ini Pak, bentuknya mobil misalnya. Iya. Ya kalau mantannya orang kaya kan mobil, kalau kamu ya mobil-mobilan. Nah, terus kamu buang semua ya enggak. Yo kalau memang tadi loh ada guna eksistensialnya, ya tetap kamu simpan. Pak, dengan nyimpen barang ini itu saya selalu terkenang betapa sakitnya hati saya. Jadi saya tambah semangat untuk menunjukkan biar dia nyesel besok mutus saya misalnya. Jadi ini penyemangat saya ini Pak untuk yo. Jadi ya enggak semua harus dibuang. Lagi-lagi standarnya bukan emosimu tapi gunanya. Kalau memang sangat berguna oke. Tapi kalau malah membuat kamu melempem, begitu lihat barang mantan kamu terus mewek, kamu terus aduh hidup, ya wis mending kamu singkirkan saja. Jadi tidak serta-merta dibuang. Kemudian ini di Francis J ya, tidak peduli pada pakaian. Tidak peduli itu kadang-kadang ala Pak, ya meskipun orang-orang pakai baju beres, saya minimalis kok, saya pakai kaos saja, saya pakai kaos oblong saja, saya pakai, ya enggak. Yang enggak boleh berlebihan. Ya pakai bajulah yang pantas, yang sesuai, enggak masalah. Kayak Steve Jobs nih, Steve Jobs itu orang kaya raya, atau Zuckerberg yang punya Facebook, itu kan gaya berpakaiannya sederhana sekali. Karena memang dia sudah kaya hidupnya santai, kayak apa saja pantas. Jadi kalau kalian kan enggak. Yo, kaosnya Steve Jobs sama bajumu yang paling mahal ya tetap lebih mahal kaosnya Steve Jobs. Jadi, yo tetap memperhatikan bajumu. Yo kalau memang waktunya dingin ya pakai jaket, ya sederhana saja Pak. Pakai jaket itu tidak minimalis Pak. Meskipun dingin-dingin saya pakai baju kaos tipis saja, ya enggak, itu namanya enggak pinter. Jadi yo ngertilah situasi, kondisi, kebutuhan, meskipun bukan keinginan. Nah, terus fokus pada barang saja, ini juga keliru. Tadi saya ilustrasinya barang terus, padahal mungkin pikiran. Banyak sekali pikiran-pikiran di kepalamu yang harus disingkirkan juga. Tidak ada gunanya. Bahkan nanti ada yang bilang termasuk teman. Saya temannya banyak Pak, tapi ya toksik semua. Hidup jadi kacau, ngerusak ini. Ya disingkirkan, tidak apa-apa. Saatnya bersih-bersih teman misalnya. Oke. Ya tidak apa-apa loh, daripada banyak teman kok tidak penting semua. Teman saya tidak ada yang penting Pak, maunya utang terus wes misalnya.
Enggak jadilah saatnya bersih-bersih. Kalian kan sekali-sekali pengen gitu kan, bersih-bersih Facebook, pertemanan yang enggak kenal. Enggak masalah, enggak apa-apa. Jadi tidak hanya barang. Jadi nanti pulang dari sini ya enggak harus kamu lihat barang di kamarmu, bisa juga kamu cermati pikiran-pikiranmu. Ngapain sih tadi aku mikir-mikir kayak gitu, aku menjelajah ke situ mikir yang aneh-aneh, ya, itu bisa disingkirkan semua. Baik, lanjut. Minimalis tidak sama dengan pelit, ya. Jadi jangan kamu pelit dengan alasan minimalis. Mas kok sedekahnya cuma 500, saya minimalis orangnya. Itu namanya pelit. Enggak, minimalis enggak pelit. Jadi minimalis itu ya menyimpan, bahkan berbagi. Yang tidak perlu, bukan yang jelek. Kemudian minimalis tidak berarti anti konsumsi. Tidak berarti tidak beli-beli Pak. Ya beli yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Jadi minimalisme tidak sama dengan tidak mengkonsumsi apa-apa. Nah, penghalangnya sekarang. Ini mulai masuk filsafatnya ya. Yang tadi baru pengantarnya. Kita mulai mikir sebentar sekarang. Saya awali justru dari penghalangnya. Kenapa sih orang-orang hari ini sulit hidup minimalis, atau pakai saja diksi lama, kita sering pakai istilah hidup sederhana. Kenapa kok orang sulit hidup minimalis? Yang pertama, FOMO. FOMO itu fear of missing out. Jadi orang yang takut hilang, takut ndak update, takut ketinggalan zaman. Ini namanya FOMO. Pakai HP jadul khawatir dianggap, oh kamu lahir abad berapa kok HP-mu jadul. Nah, kita takut digituin sama orang. Jadi, wah ini merek lama sekali kok masih kamu pakai ya. Ini adanya ndak di toko yang kayak gini, di museum ini mestinya misalnya. Kamu khawatir digituin oleh temanmu. Itu namanya FOMO. Fear of missing out. Sampai level tertentu, FOMO ini sejenis anxiety disorder. Gangguan kecemasan. Itu yang membuat kita kadang-kadang mau keluar saja. Itu gonta-ganti baju berapa kali misalnya. Ini cocok nggak ya? Ah, enggak sih mungkin. Ganti ini ya. Karena khawatir apa? Khawatir dianggap jelek sama orang. Nah itu sejenis FOMO ini. Jadi dan FOMO ini sering dimanfaatkan oleh para produsen. Jadi sering dimanfaatkan oleh pabrik-pabrik besar, korporasi-korporasi untuk menjual produknya. Jadi manusia masa kini itu ya pakainya ini. Jadi kan iklan-iklan kan selalu begitu. Orang pintar itu minum ini. Ah, itu pakai-pakainya. Jadi memanfaatkan ini. Terus kita kalau tidak minum itu, saya sebenarnya tidak pingin itu, tapi nanti jangan-jangan nggak dianggap pintar saya. Ah, itu sejenis FOMO namanya. Jadi dimanfaatkan ketakutan kita untuk tidak update, untuk tidak mengikuti situasi. Kadang-kadang produk terbaru dengan produk yang lama itu sama saja, cuma beda kemasannya sama cara mempromosikannya. Itu pun kita ingin ganti beli yang terbaru. Jadi misalnya kayak HP, Pak ini HP saya masih 64 MB Pak, sekarang yang terbaru itu 108 MB. Lah emangnya kamu pakai untuk moto ya? Jarang sih Pak, wong yo saya itu. Nah itu guna berarti. Padahal ya sama saja yang lama sama yang baru. Oke ya, jadi ini penghalang. Hati-hati dengan ketakutan ketinggalan zaman, ketakutan tidak update. Sering membuat kita tidak rasional, tidak fokus pada kebutuhan. Penghalang kedua, konsumerisme.
semangat mengkonsumsi. Nah, ini kita mulai filsafatan ya. Misalnya konsumerisme itu ada kalimat dari Erich Fromm. Kata Erich Fromm, kapitalisme modern membutuhkan orang-orang yang bekerja sama dengan mudah dalam jumlah besar yang ingin mengkonsumsi lebih dan lebih. Dan yang seleranya dibakukan dan dapat dengan mudah dipengaruhi dan dikendalikan. Jadi kata Erich Fromm, situasi hari ini itu seperti itu. Gaya kapitalis modern. Jadi ya dengan iklan, dengan promosi, itu kita disituasikan seolah-olah ya itu cirinya orang sekarang. Kalau tidak begitu, bukan ciri orang sekarang. Akhirnya kita terpaksa mengkonsumsi itu. Padahal mungkin kita tidak terlalu suka yang itu. Misalnya, loh kalau anak muda sekarang ya begitu, celananya agak ketat, terus pantatnya agak ke bawah, yang belakang agak melorot sedikit, kan gitu sekarang tren yang baru kadang-kadang celana itu. Loh yang tren itu yang terus kita karena ikut ini, yang gitu ya Pak, yang iya di iklan-iklan begitu. Akhirnya kita beli yang begitu. Dan betapa tidak nyamannya kita kan, terus ini celana kok melorot terus ya Pak. Ya memang modelnya melorot begitu. Dan kamu tidak nyaman dengan itu. Kenapa? Kamu tadi bacanya hanya ikut tren saja. Yang terbaru kamu ikuti, padahal kamu mungkin belum butuh itu. Kayak kamu pegang HP terbaru, bisanya cuma telepon sama WA misalnya. Terus gunanya apa fasilitas-fasilitas canggih yang ada di HP-mu? Kalau cuma itu saja ya kamu bisa beli HP spek-spek lebih rendah kemarin, lebih hemat. Tapi kan kita ditelan oleh budaya konsumer. Jadi kita selalu ingin mengkonsumsi. Kalau zaman era Karl Marx itu kuncinya orang sukses itu diproduksi. Dia yang memproduksi itu penguasa zaman. Sementara belakangan modern terakhir itu kuncinya orang sukses itu kebalikannya, dia yang mengkonsumsi. Siapa mengkonsumsi apa? Kita cenderung kagum, wow pada orang yang bisa mengkonsumsi barang-barang paling update, paling mewah, paling baru. Nah, ini penyakit kita hari ini. Kata Yuval Harari, yang mungkin bukunya sudah pernah kalian baca ya, Sapien itu, kapitalisme dan konsumerisme adalah dua sisi mata uang yang sama. Gabungan dari dua perintah. Perintah tertinggi untuk orang kaya adalah investasilah. Perintah tertinggi untuk kita yang orang biasa itu belilah. Jadi kita itu tidak sadar, di telinga kita, di otak kita tiap hari, wong kita orang biasa itu selalu belilah, belilah. Milikilah, ini itu. Makanya meskipun di HP itu banyak fasilitas intelijen, ada buku, ada wawasan dan lain sebagainya, mungkin kita lebih banyak buka-buka Shopee, buka-buka Tokopedia, buka-buka untuk nyari barang murah, barang terbaru. Kenapa? Perintahnya belilah. Nanti begitu kita agak kaya, punya uang sedikit, yang di kepala kita bukan lagi belilah, tapi investasilah. Terus kamu ketipu investasi bodong. Jadi hari ini cara berpikirnya orang itu. Kalian kan membayangkan segera nanti Pak, setelah saya lulus kuliah saya bisa kerja. Kerja itu kan sebenarnya bukan target finalmu. Target finalmu kalau sudah kerja Pak, saya dapat gaji, bisa beli ini, bisa beli itu. Bisa punya rumah Pak, bisa punya mobil Pak, bisa punya. Targetmu kan selalu ke sini pada akhirnya. Ini namanya budaya konsumerisme. Ini nanti yang jadi biang keladi, sulit kita hidup minimalis. Nah, yaitu ada lagi quotes dari John Powell. Untuk hidup sepenuhnya, kita harus belajar bagaimana memanfaatkan barang dan mencintai orang. Bukan sebaliknya, mencintai barang dan memanfaatkan orang.
Kita sering terbalik. Kita menggunakan orang untuk kesenangan kita. Nah itu kebalik. Ya kalau barangnya kita manfaatkan, orangnya kita cintai. Bukan barangnya kita cintai, orangnya kita manfaatkan. Itu hati-hati ya yang putri-putri. Coba dicek nanti kalau ada yang pendekatan, cara berpikirnya gimana. Jangan-jangan cara berpikirnya mencintai barang dan memanfaatkanmu. Cirinya gampang kalau diajak ke kantin atau kemana minta ditraktir. Nah itu berarti mencintai barangmu saja dan memanfaatkanmu. Harusnya kebalik. Dalam hidup ini ya kita orangnya kita cintai, yang dimanfaatkan barangnya. Oke, lanjut. Ada lagi problem penghalang, yaitu ketamaan. Kalau ini teman-teman mesti ngerti, greedy. Manusia itu punya satu karakter negatif. Kalau sudah senang sesuatu, sulit dibendung dan sulit berhenti. Kalau bahasanya Al-Quran, alhaqumut takasur. Berhentinya apa? Hatta zurtumul makobir. Sampai mati, sampai masuk ke kuburan baru berhenti. Selama masih hidup pingin takasur, pingin nambah terus, nambah terus. Ini namanya ketamaan. Katanya Gandhi, bumi ini menyediakan cukup persediaan untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Tetapi dia tidak cukup untuk memenuhi keserakahan bahkan hanya seorang manusia. Kenapa? Manusia itu tidak kenal berhenti kalau sudah merasa butuh, merasa senang, merasa enak. Ini ketamaan. Padahal sudah punya loh. Tapi kok ya kalau pas ada bagi-bagi gratis kita mati-matian pengen ngerebut juga. Itu namanya tamak. Misalnya saya sudah punya Pak buku itu, tapi mumpung ada giveaway yang menawarkan buku itu, ya saya fight juga lah biar dapat bukunya. Wong sudah punya bukunya, kok masih pingin lagi? Itu namanya tamak. Jadi kalau urusan ketamaan itu perangmu melawan dirimu sendiri. Kata Agustinus, keserakahan itu cacatnya bukan pada emas yang diinginkan, tapi pada orangnya. Jadi yang jelek itu orangnya. Atau katanya Nietzsche, bahkan pemandangan yang paling indah pun tidak lagi menjamin cinta kita setelah kita tinggal di dalamnya selama 3 bulan. Cuma 3 bulan kata Nietzsche. Dan beberapa pantai yang lain jauh lebih menarik karena keserakahan kita. Kepemilikan banyak hal berkurang nilainya oleh keinginan kita memiliki yang lain. Jadi ini dicontohkan sederhana oleh Nietzsche. Ayo coba, kalian mungkin sekali-sekali nonton TikTok atau nonton YouTube, ada suasana pegunungan misalnya. Wah, indah sekali ya, mau tinggal di situ rasanya nyaman. Tapi kata Nietzsche, ya wis tinggal di situ 3 bulan saja. Kemungkinan kalian terus tidak kerasan di situ. Jadi mungkin sebulan pertama masih senang-senang lah, sebulan kedua bertahan, sebulan ketiga tidak kerasan sudah kamu. Bukan apa-apa, karena kamu nanti akan melihat ada tempat lain yang lebih indah. Wah, mungkin pas kamu tinggal di gunung, lihat TikTok lagi. Wah, rame ini ya di kota. Coba hidup deket-deket Malioboro sana, asik ini. Banyak teman ngobrol, rame, bisa ngopi-ngopi, bisa ngafe dan lain sebagainya. Wah, terus kamu pindah lagi ke kota, karena kota lebih menarik. Kemudian 3 bulan lagi, kamu mesti pingin ganti lagi. That's human. Itu manusia. Kata Nietzsche, kepemilikan banyak hal berkurang nilainya karena keinginan memiliki yang lain. Bahkan seandainya engkau memiliki pasangan yang paling cakep sekalipun, dalam rentang waktu tertentu, rasa wow meledak-ledak senang itu bisa turun, bahkan bisa flat.
Ya contohnya banyak kan, kadang artis-artis itu kurang apa mereka, ya cantik, ya ganteng, ya kaya, tapi masih bisa pisah. Kenapa? Greedy, ketamaan. Jadi cara berpikirnya, wah ternyata pasanganku kayak gini, saya lihat di sana banyak yang lebih bagus, banyak yang lebih baik. Kalau sengsara terus kayak gini, pisah saja mending sama yang lain-lain. Itu greedy namanya, ketamaan. Jadi kepemilikan kita terhadap sesuatu itu seringkali nilainya berkurang ketika ada yang lain yang kita senangi. Maka hati-hati nanti ya teman-teman, apalagi yang sudah menikah. Itu di rentang waktu tertentu itu rasa meledak-ledaknya tidak seperti waktu pacaran atau manten baru. Derajatnya sudah turun jauh level itu. Kalau masih fokus di situ, ya biasanya berat sekali menjalani hidup bersama. Maka lawanlah ketamaan itu, termasuk konsumerisme ini. Lawanlah. Dan rasa ingin memiliki yang tidak berhenti ini, hentikanlah. Tadi ya, siap dengan rasa cukup. Itu saja sudah luar biasa. Saya lanjut. Nah, sekarang mulai filsafatnya. Mulai filsafatan sudah mau selesai. Nah, kita belajar sekarang filosofi-filosofi dari minimalisme. Yang pertama, filsafat cukup. Hidup ini sebenarnya tidak mengejar lebih kalau kita tidak ingin masalah. Kata Sokrates, rahasia bahagia, engkau tahu, tidak ditemukan dalam mencari lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kapasitas untuk bisa menikmati lebih sedikit. Jadi kamu latihanlah bukan punya banyak hal yang kamu inginkan, tapi latihanlah bisa menikmati yang lebih sedikit dari yang kamu miliki. Itu akan membuatmu bahagia. Jadi kembangkan dirimu ke level bisa menikmati yang sedikit, bukan ke level punya banyak hal, punya banyak barang. Nah, nanti kalian akan bahagia. Jadi kalau fokusmu hanya memiliki sesuatu, tadi kamu merasa berarti dengan punya banyak, ayo sekarang latihan, kamu tetap merasa berarti meskipun punya sedikit. Ini namanya bisa menikmati yang sedikit, merasa cukup dengan yang sedikit. Selanjutnya kata Sokrates, dia yang tidak puas dengan apa yang dia miliki, tidak akan puas dengan apa yang dia ingin miliki. Kalau kita tidak puas dengan yang kita miliki sekarang, biasanya kan kita menginginkan sesuatu. Percaya kalau yang kita inginkan itu tercapai, kita juga tidak akan puas juga. Karena yang kita kejar kepuasan dalam kepemilikan. Sementara manusia itu punya tabiat tamak tadi. Kalau sekedar keinginan, tidak pernah ada habisnya. Coba kalian tanya, siapa orang paling sukses di dunia, terus kamu tanya, sudah selesai kah? Tidak pengen apa-apa, mesti masih banyak. Masih pengen ini, masih pengen itu. Tidak ada habisnya. Jadi ayo latihan untuk bisa puas dengan yang kita miliki sekarang. Di situ kuncinya kebahagiaan sebenarnya yang diajarkan oleh minimalisme tadi. Dan ini dikuatkan oleh Lao Tzu yang bilang orang yang merasa cukup dengan yang ia miliki adalah orang kaya. Jadi definisi kaya menurut Lao Tzu itu ya orang yang merasa cukup. Jadi kalau ada yang tanya, sampean ini orang kaya apa orang miskin? Itu jawabannya bukan kamu punya apa, hartamu berapa, tapi kamu puas atau tidak dengan yang kamu miliki sekarang.
Kalau kalian merasa puas dengan yang dimiliki sekarang, kalian orang kaya. Jadi tidak usah nunggu nanti lulus, nunggu S2 jadi dosen, terus gaji besar, terus bisa macam-macam, beli macam-macam, baru kamu berani mengklaim kaya. Sekarang juga kamu bisa jadi orang kaya dengan menerima apapun, menyukai apapun yang sekarang kamu miliki. Itulah orang kaya. Dan dikuatkan oleh Gandhi. Kalau kata Gandhi, hiduplah dengan sederhana agar orang lain juga dapat hidup. Kalau ini mikir orang lain. Kalau semua orang serakah, ya nanti isinya konflik tabrakan. Kita harus ngerti kapan kita berhenti. Sudah, saya sampai ini saja, biar yang lain dapat space. Kalau hari ini kan orang yang kaya misalnya relasinya banyak, ya tambah jaya, tambah jaya, tambah jaya. Yang lain tidak kebagian space, tidak kebagian ruang untuk berkembang. Nah, sekarang dibalik, saatnya kita berbagi. Meskipun sekedar berbagi waktu, berbagi ruang, berbagi kesempatan untuk yang lain. Dengan kita berhenti mengikuti ketamaan kita. Jadi rumus filosofis pertama, hidup minimalis itu merasa cukup. Kita kaya sudah dan tuntas hidup kita. Yang kedua, rumusnya minimalisme itu adalah keinginan. Nah, tadi kita diminta membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ada quotes dari Diogenes, teman-teman mesti hafal, filosof nyentrik ini. Kata dia, sifatnya dewa-dewa itu tidak butuh apapun. Karena dewa sudah mampu segalanya. Nah, berarti apa? Kalau kamu ingin meningkat kualitasmu seperti dewa, kamu tidak usah menginginkan apapun. Jadi kalau istilahnya Diogenes, God-like person, manusia yang seperti dewa. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah manusia setengah dewa. Setengah saja ya, karena kalau sepenuhnya nanti berat. Manusia setengah dewa itu bukan manusia yang mampu segalanya, enggak. Kalau versinya Diogenes, manusia yang mampu tidak menginginkan apa-apa. Jadi yang mampu mengendalikan keinginannya. Ini manusia setengah dewa. Kenapa setengah dewa? Karena manusia itu kecenderungannya tamak, ingin memiliki apa-apa. Begitu dia mampu mengendalikan keinginan, tidak butuh apa-apa, itu dia levelnya tinggi. Ini kata Diogenes. Atau ada dua quotes yang terkenal dari Arthur Schopenhauer. Kata dia, akan lebih baik jika tidak ada apa-apa. Berarti kita tidak punya apa-apa, itu lebih baik. Karena ada lebih banyak rasa sakit daripada kesenangan di bumi ini. Setiap kepuasan hanyalah sementara, menciptakan keinginan baru dan kesusahan baru. Jadi kalau kita mencapai satu kepuasan tertentu, kalau itu levelnya manusia, itu kan sifatnya sementara. Terus kita ingin lagi, ada keinginan baru. Kalau ada keinginan baru, ada kesusahan lagi yang baru. Ini filsafat kehendak atau filsafat keinginan dari Arthur Schopenhauer. Jadi kata dia, hakikatnya hidup itu menderita. Kenapa? Karena kita menjalani hidup dengan dasar keinginan. Orang ingin ini kan sakit. Ingin itu kan berarti ada sesuatu yang ingin dia target dan belum terpenuhi. Itu kan menyakitkan. Pengen punya mobil, pengen punya pacar, pengen lulus cepat. Itu kan keinginan berarti belum terpenuhi. Diri kita merasa sakit, menderita, sampai keinginannya terpenuhi. Sementara ketika keinginan terpenuhi, manusia kan tidak selesai. Ada lagi keinginan yang baru. Menderita lagi. Sekarang teman-teman mati-matian ngejar biar lulus cepat misalnya. Begitu wisuda lulus, apa selesai? Kan enggak.
Ingin segera dapat kerja Pak, ingin segera ketemu jodoh Pak, ingin segera ketemu jodoh bener nikah. Apa selesai urusanmu? Masih panjang ceritanya, masih banyak keinginan-keinginan yang baru. Jadi hidup ini rentetan dari keinginan ke keinginan. Sementara keinginan itu sesuatu yang menyakitkan. Berarti hakikatnya hidup ini ya penderitaan. Itu versinya Arthur Schopenhauer. Padahal bahkan di balik kesuksesan, di situ ada penderitaan. Kalau kalian mengalami sukses tertentu, jangan lupa ada sisi penderitaan di situ. Baik penderitaan dalam proses menginginkannya maupun mungkin ada hal-hal lain. Di situ ilustrasinya Arthur Schopenhauer, penderitaan hewan yang dimakan selalu lebih besar daripada kesenangan hewan yang makan. Nah ini maksudnya apa? Ketika kita menaklukkan sesuatu, itu kan ada yang ditaklukkan. Kita menaklukkan itu menang, seneng. Tapi yang ditaklukkan ini rasa sakitnya lebih besar daripada senengnya kita yang menang. Jadi logikanya orang hidup kan kadang pakai logika kalah menang. Padahal ya kita mengejar kemenangan sementara kita lupa. Saya mengejar kayak tadi, lulus tercepat terbaik. Wah kamu mati-matian nilaimu A terus. Kamu nggak pernah memperhatikan, ini loh temenmu E terus nilainya. Dia pontang-panting ngejar kamu nggak bisa-bisa. Dia kalah terus. Nah misalnya. Nah ini kan hidup yang kalah menang. Penderitaan yang kalah itu jauh lebih besar daripada kesenangan yang menang. Kenapa kesenangan itu kecil saja? Karena kesenangan itu melahirkan keinginan yang baru. Tidak lama terus jadi penderitaan. Nah ini gayanya Arthur Schopenhauer. Berarti apa kuncinya bahagia? Kalimat pertama itu. Kalau gitu ya lebih baik tidak usah apa-apalah. Tidak usah ingin macam-macam. Nambah masalah. Nah itu dasar filosofinya minimalis. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa juga saya ambil dari stoikisme. Banyak orang tadi saya bilang mengaitkan minimalisme dengan stoikisme. Karena memang gagasan-gagasan stoikisme itu banyak yang relate dengan minimalisme. Misalnya itu ada kalimat dari Epictetus. Kekayaan itu tidak terdiri dari memiliki banyak harta, tetapi memiliki sedikit keinginan. Nah ini tadi sudah dijelaskan ya, cirinya orang kaya. Terus kebalikannya kata Seneca, bukan orang yang memiliki terlalu sedikit, tetapi orang yang menginginkan lebih. Itulah miskin. Selama kita masih ingin macam-macam dan belum keturutan, sebesar apapun harta kita, kita hitungannya masih miskin. Terus kalau ini Marcus Aurelius, energi dan waktumu sama-sama terbatas. Jadi jangan sia-siakan mereka pada apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dikatakan oleh orang-orang yang tidak penting dalam hidupmu. Jadi ini berhubungan dengan hubungan kita dengan yang lain. Tadi kan saya bilang awas salah persepsi, minimalisme itu tidak hanya barang, termasuk juga orang. Kalau di antara keinginan kita adalah disenangi semua orang, dipuji semua orang, dan kita mati-matian menuju ke sana, kalau versinya Marcus ini ya kita sedang memboroskan energi dan waktu kita. Eman-eman. Ayo kita gunakan saja untuk yang manfaat. Biarlah ada orang tidak setuju, tidak suka. Asal kita yakin ini baik kok. Asal kita yakin ini sudah benar menurutku. Jalan saja. Kenapa ya kalau kita ngeladeni komennya orang, kata-katanya orang, tidak ada habisnya.
Tidak mungkin semua orang seneng. Tidak mungkin. Pak, saya lihat ngaji filsafat itu kelihatannya seneng semua. Iya, viewernya sedikit. Yang tidak seneng tidak ngomong, males, tidak berpengaruh. Jadi tidak mungkin semua orang seneng. Pasti ada yang tidak seneng. Ya, kalau ngaji filsafat mungkin yang tidak seneng tidak ngomong juga, tidak keluar juga. Ya mereka tidak seneng gitu aja. Jadi tidak usah fokus ke sana. Kalau mikir ke sana, nanti jangan-jangan waktu dan energimu habis untuk yang tidak penting. Pernah tidak kalian habis posting sesuatu terus bolak-balik kamu tengok yang nge-like berapa ya? Yang sudah nonton view berapa ya? Kalau kamu sering begitu, ya kemungkinan energi dan waktumu habis. Sudah, kalau kamu anggap postinganmu penting, posting saja. Selesai. Terserah orang apresiasi atau malah buat kontroversi, ngeritik, ya monggo saja. Tapi saya tahu yang saya posting ini baik. Nggak usah ngukur komentarnya orang dan lain sebagainya. Nah, ini nasihatnya Markus. Bersih-bersihnya juga, ini termasuk contoh bersih-bersih orang lain yang nggak penting. Maka dilanjutkan oleh Markus dengan memprioritaskan hal-hal yang tepat, keluarga, teman, usaha, kesejahteraan, engkau akan menemukan kepuasan dan harmoni. Jadi kalau tadi sudah bersih semua, barang yang tidak penting, teman yang tidak penting, situasi yang tidak penting sudah bersih, di situ kita ketemu harmoni dan kepuasan dalam hidup. Nah, baik. Ini filosofi selanjutnya. Nah, filsafat minimalisme lagi berhubungan dengan menemukan yang lebih hakiki dan berguna. Jadi tadi intinya kan ini sebenarnya, kenapa sih harus dibersihkan, dibuang, diseleksi, dibagikan? Karena tidak hakiki atau tidak berguna. Kata William Morris, jangan engkau memiliki barang yang tidak kau ketahui gunanya atau tidak kau yakini keindahannya. Jadi parameternya dua malah ini, guna dan keindahan. Nah, kata Sokrates lagi, apakah engkau tidak malu begitu peduli pada perolehan uang dan ketenaran dan prestise ketika kamu tidak berpikir atau peduli tentang kebijaksanaan dan kebenaran dan peningkatan jiwamu? Kita itu sering lebih nganggap penting uang, ketenaran, prestise. Prestis itu berarti gengsi. Ketenaran ya nama besar di tengah masyarakat. Uang, kekayaan. Kita sering lebih fokus ke situ daripada yang lebih hakiki. Kalau versinya Sokrates yang lebih hakiki, kebijaksanaan, kebenaran, dan peningkatan kualitas jiwa kita. Ayo fokus ketiga yang hakiki ini dan buanglah fokus ketiga yang awal. Uang, ketenaran, prestis. Bukan berarti kita jangan kaya, bukan berarti kita tidak usah terkenal atau apa. Uang, ketenaran, prestis itu efek saja, implikasi logis saja. Kalau kita serius mengejar kebijaksanaan, kebenaran, dan peningkatan jiwa. Jadi kalau kita serius dalam hidup ini, menjalaninya sebijaksana mungkin, sebenar mungkin, dan melakukan perbaikan diri terus-menerus, insya Allah ya kekayaan akan datang. Uang itu otomatis datang. Ketenaran juga akan datang. Prestis, gengsi juga akan hadir. Tidak usah khawatir. Yang sifatnya niscaya tidak usah kamu kejar. Kalau saya kerja keras ya otomatis uang datang. Kalau saya ngomong yang baik-baik, yang benar-benar dan cocok untuk banyak orang, ya otomatis saya akan dikenal orang. Kalau saya melakukan yang baik-baik terus, ya otomatis punya nama baik di tengah masyarakat sudah. Itu implikasi logis. Tidak harus kamu jadikan target.
Nah, ada lagi quotes, isi hidupmu dengan pengalaman, bukan barang. Miliki banyak cerita untuk dikisahkan, bukan barang untuk ditampilkan. Jadi alih-alih ngumpulin barang, yuk ngumpulin pengalaman. Tambah pengalaman sebanyak mungkin, biar nanti ada yang diceritakan untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai besok kalau kamu dongeng ke anakmu, Pak, Bapak dulu waktu muda gimana sih? Gimana ya le ya Bapak yo biasa-biasa saja, tidak ada ceritanya, itu kan ya tidak enak. Yuk bikin cerita, tulislah dongengmu yang luar biasa, biar bisa dikisahkan pada anak-anakmu. Bapak pernah ini loh, pernah itu dan lain sebagainya. Jangan sampai bingung sendiri kamu. Yo bapak yo sekolah, terus kerja, terus kawin, terus kamu lahir. Cokopet ceritanya. Tidak ada yang istimewa. Nah, jadi ayo mengoleksi kisah-kisah hebat tentang diri kita. Tidak sekedar mengoleksi barang-barang untuk dipamerkan. Jadi kita masuk ke yang lebih hakiki dan bermakna. Filsafat yang terakhir, jangan memperumit hidup. Nah, ini ada kalimat dari Konfusius ya. Hidup ini sederhana, tetapi kitalah yang ngotot untuk membuatnya rumit. Jadi ada lagi satu kalimat dari Carver itu. Saya tidak mengatakan tidak karena saya sangat sibuk. Saya mengatakan tidak karena saya tidak ingin terlalu sibuk. Ini maksudnya tidak ingin terlalu ruwet, tidak ingin terlalu rumit. Jadi ini nasihat dari Konfusius. Hidup ini sederhana, kita seringkali bikin rumit, bikin ruwet. Kadang-kadang kita itu kan rumit, misalnya masuk ke sini saja, nyari tempat duduk saja, kadang mikir ini saya harusnya nyari yang deket tembok, karena kalau deket tembok saya bisa sandaran. Kalau sandaran bisa lebih anu. Tapi nanti kalau sandaran ngantuk gimana? Dilihat orang banyak, malu juga ya. Kalau begitu sandarannya yang biasa saja agak miring gitu. Tadi ruwet, wong tinggal masuk duduk saja, mikirin jelimet. Mau masuk ke sini mikir, ini saya harus datangnya tengah-tengah biar nggak terlalu nyolok. Kalau duduk terlalu depan malu dilihat Pak Faiz, terlalu belakang nggak dengar. Agak tengah-tengah asal nggak anu. Kita terlalu jelimet, terlalu rumit memikirkan hidup. Ada quote itu yang saya ambil menarik, yang judulnya Why Complicate Life? Kenapa sih kita bikin hidup itu ruwet? Missing somebody, kalau kangen dengan seseorang ya call, teleponen. Kalau tidak diangkat ya nasib. Iya. Ya tapi kan kamu lega daripada bolak-balik rindu neng yo. Kamu sakit sendirian. Wanna meet up, ingin ketemu ya diundang. Kalau dia tidak datang ya tidak apa-apa, tapi kan diundang tidak datang ya sudah. Kalau kamu ingin dipahami orang ya jelaskan. Kalau kamu punya pertanyaan, ya tanyakan. Kalau kamu tidak suka, bilang saja. Kalau kamu suka, ya ucapkan. Kalau kamu ingin sesuatu, minta. Kalau kamu cinta seseorang, katakan. Ya kan? Wong tinggal bilang aja, cik ruwet deh kamu itu. Ya kan? Tinggal bilang aku suka, aku senang, aku cinta. Selesai, urusan ditolak tidak ditolak belakangan. Tapi kan kamu lega sekarang. Sudah bilang. Kadang-kadang kan kamu mikir terus ini, waduh gimana ya, rasa ini ku bawa kemana. Ya salahmu dewe. Kamu bikin ruwet hidupmu sendiri. Nah, minimalis juga begitu prinsipnya. Sederhana saja, simple saja. Tidak usah terlalu dibikin ruwet. Tidak lulus kuliah ya diulang. Kan selesai. Kamu mikir panjang-panjang ya aslinya tidak lulus ya, gimana lagi. Ya kan? Lapar ya makan, haus ya minum, kan gitu. Pak saya pingin puasa Pak, tapi tidak kuat, khawatir sakit ini sakit itu dan lain sebagainya. Ya sudah, kalau tidak kuat kan banyak konsesi-konsesi. Agama saja ngerti, tidak dibikin ruwet.
Saya sholat tidak kuat berdiri ya duduk, tidak kuat duduk ya berbaring, tidak kuat berbaring ya pakai isyarat. Itu kan mikirnya simpel, tidak ruwet. Kita yang suka membuat ruwet apa-apa banyak hal. Jadi mau apa saja diskusi dulu panjang lebar. Akhirnya kegiatan tidak jalan-jalan. Rapat lama-lama keputusannya kita rapat lagi ya. Wah. Lah terus tadi rapat itu ngomong apa kok terus rapat lagi. Jadi itu kita suka memperumit persoalan. Yuk mikir simpel saja, jangan rumit-rumit. Biar tidak habis waktu, biaya, tenaga, energi untuk yang tidak penting. Nah, tentang yang ini boleh nanti dibuka ketika kita membahas overthinking. Overthinking itu jenis ketika kita memperumit sesuatu yang sebenarnya simpel. Terakhir, ini sebenarnya trailer untuk minggu depan. Jadi minggu depan itu versi gaya hidup asketik. Gaya hidup asketik itu seperti minimalis, tapi lebih jauh dengan cara berpikir yang berbeda. Jadi agak menjauh dari dunia dengan pola religiusnya sendiri. Itu gaya hidup minimalis. Jadi di situ saya sebut bahwa gaya minimalis ini sebenarnya ada di hampir semua agama dan diteladankan oleh banyak pemuka agama. Nabi Muhammad itu kan tidak kaya raya. Nabi Isa tidak kaya raya. Banyak tokoh-tokoh yang tidak kaya raya. Nah, prinsip-prinsipnya kesederhanaan, kebersahajaan, menganggap dunia itu penggoda, menganggap dunia itu penderitaan, hidup itu yang penting rasa syukur dan lain sebagainya. Ini akan kita perpanjang pembahasannya minggu depan di tema asketisisme. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.